Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa, berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Nah, kali ini saya rindu berbagi isi hati Tuhan. Saya berikan tema berjalan bersama Yesus mengalahkan kekhawatiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 secara global yang terjadi mengakibatkan banyak orang mengalami kekhawatiran. Khawatir akan kesehatannya, pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, pendidikannya, bahkan yang lain-lainnya lagi. Kekhawatiran merupakan musuh iman. Kekhawatiran mampu menutup mata iman, sehingga mengakibatkan depresi dan kekalahan menghampiri orang percaya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan firman-Nya agar setiap orang percaya mampu mengalahkan kekhawatiran demi kekhawatiran dan menggantikan kemenangan demi kemenangan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan setiap hari yang merupakan kekuatan bagi kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan? Kalau belum, mulai sekarang Anda baca firman Tuhan setiap hari. Nah, sekarang bagaimana mengalahkan kekhawatiran itu? Minimal ada 4 langkah untuk mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah itu besar, lebih perkasa, lebih hebat dari segala sesuatu yang dijadikannya. Di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-6, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Wow, betapa hebatnya firman Tuhan ini. Jika Allah lebih besar, lebih perkasa, lebih hebat dari segala sesuatu yang dijadikannya, mengapa kita takut menghadapi pandemi COVID-19 global ini? Yang penting kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menjaga tubuh kita dengan melakukan protokol kesehatan itu dengan baik. Jadi yang menjadi masalah bukan Tuhannya. Kita tidak berjalan bersama Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu saya mau mengulangi lagi. Untuk mengalahkan ketakutan itu, maka kita mengetahui bahwa Allah lebih besar, lebih perkasa, lebih hebat dari segala sesuatu yang dijadikannya. Berjalanlah bersama Tuhan yang hebat. Yang kedua, bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Wow, ini lebih hebat lagi. Nah, Alkitab mencatat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini pernyataan Nabi Habakuk yang luar biasa. Kalau saya boleh hubungkan dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, akibat dari pandemi COVID-19 adalah resesi. Resesi ekonomi, resesi sosial, resesi politik, dan lain sebagainya. Dapat menimbulkan seperti yang digambarkan oleh Habakuk ini. Apa yang harus kita lakukan? Respon kita seperti apa kalau menghadapi situasi seperti ini? Yaitu apa? Jika kita berjalan bersama dengan Allah yang hebat, Tuhan yang hebat, yang perkasa, maka kita bersorak-sorai dan beria-ria dalam Allah. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika firman Allah itu hidup di dalam diri kita, dan iman itu dibangunnya di dalam diri kita, kita mampu melakukan ini, bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus sanggup meredakan badai. Seandainya kalau kita umpamakan
COVID-19 ini seperti badai karena dia pandemik. Pandemik itu terjadinya mengglobal. Maka Tuhan Yesus sanggup meredakan badai. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan firman Tuhan. Namun tidak seluruhnya, ini kuncinya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kalau Tuhan Yesus inginkan pandemi COVID-19 dan dampaknya ini selesai hari ini pun, saat ini pun bisa selesai. Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menghardik angin dan air itu pun apa? Reda, danau itu menjadi apa? Teduh. Wow, luar biasa. Sekali lagi, Yesus sanggup meredakan badai. Badai apa? Pandemi COVID-19. Badai ekonomi, badai sosial, badai politik. Namun ada kalanya ia seperti tertidur dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu percaya kepadanya. Kita bangunkan kembali Yesus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Supaya kita tetap semangat, antusias melewati berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Yang keempat, menempatkan Tuhan dalam pikiran kita. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkala di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini intinya Bapak Ibu. Sekali lagi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari, pikirkan perkara rohani. Maka Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, kalau Yesus ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita dapat melewati badai COVID-19 ini dengan baik. Dengan kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami melewati berbagai badai yang Tuhan izinkan terjadi. Dan pakai kami menjadi alat-Mu untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.